Mohon maaf ya, STA kemarin nggak kirim sinyal semingguan karena ya saya sendiri sudah berkomitmen pada diri saya sendiri kalau minggu lalu saya nggak trading dulu ya. Nah, weekly analysis ini bisa jadi referensi buat teman-teman mapping ya. Minggu depan kita akan mulai dari euro ya teman-teman. Mata uang euro sangat terpojok ya karena adanya perang Ukraina melawan Rusia. Yang kita tahu tren di daily secara struktur market bikin lower low, bikin lower low dan bikin lower low terus ya. Nah, downtrend yang terjadi sekarang strong move ke bawah dari daily. Pergerakan seminggu lalu dari 1,1247 dia drop sampai ke 1,08. Ada 360 poin dia drop ya, dalam seminggu. Kita lihat H4-nya teman-teman. Ya. Di H4-nya pun movement makin kuat ya, menunjukkan yang mana market drop makin signifikan. Mulai dari breaknya support ini lagi, bentuk base supply di H4. Kalau kita coba pindah ke H1, nah pastinya di H1 ini juga ada hidden base ya teman-teman. Nah, saya masukkan dulu indikatornya. Sorry, maksudnya yang ini market info, dan teman-teman bisa melihat bahwa ini euro ya. Ini base ya. Cuman untuk price sampai sini cukup berat ya teman-teman ya. Untuk price sampai sini cukup berat karena dropnya sangat signifikan. Dropnya sangat signifikan. Ya, teman-teman mesti melihat ada patahan candle itu pergantian waktu. Dia satu ini pasti di M30 ada supply kecil. Kurang jelas kita kecilkan lagi ke M15. Nah, kurang jelas lagi kita butuh kita frame yang lebih kecil. Nah, teman-teman sudah lihat ini ada supply ya, dan price terjadi kompres dia memadat. Apakah besok dia akan lanjut ke bawah teman-teman? Karena terbentur supply di area pink ini ya, untuk euro. Nah, 0937 teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat lagi bahwa di atas ini juga ada supply. Ya. Kalau mungkin market ini bisa membuat yang disebut dengan CPLQ, mungkin akan ke sini. Target disesuaikan itu loh. Tapi so far yang pasti terjadi pada euro adalah downtrend. Market cukup kuat untuk turun. Jadi konsen saya mungkin minggu depan saya akan cari level untuk sell. Entah di sini atau setelah dia bikin lower low lagi baru. Ya teman-teman ya. After lower low baru.
Nah, jadi masih kita pantau untuk movement berikutnya. Apakah dia naik ke atas atau dia lanjut lower low baru. Untuk euro, seharusnya karena market bergerak agresif, Anda bisa agresifkan juga dengan kecilkan time frame sesuai kebutuhan. Ya, oke, kita lalu ke Aussie. Aussie salah satu mata uang yang menguat itu. Aussie salah satu mata uang yang menguat. Kalau kita lihat secara daily ini resistennya, sini ada support. Ini ada resisten yang pernah di break, false tapi ya false dan dia turun ke bawah. Di sini ada support. Ini ada resisten yang di break juga. Nah, mungkin kemarin tergambar pada Aussie ini seperti ini secara tren besar. Tapi mulai muncul potensi, bahwa dia menciptakan high yang lebih tinggi daripada high ini. Mulai lebih tinggi dulu, higher high. Nah, tujuannya market ini mungkin Anda pasti akan langsung melihatnya di daily. Tujuannya si market ini, si price ini kemana ya sih? Supply ini. Tetapi ingat sekali lagi bahwa supply demand bukan level yang menyedot harga ke sana. Ya, potensialnya ke sana. Nah, boleh nggak sih sambil kita menunggu di sana kita akan buy dulu? Boleh, kita akan tunggu. Karena yang lebih kecil. Sama juga ya yang terjadi ya. Resistance signifikan di break ke atas. Di break jebol ke atas. Jebol ke atas. Nah, dari saat price ini jebol ke atas, tapi Anda harus lihat nih bahwa shadow ini banyak sekali. Sangat banyak shadow-nya. Nah, karena mungkin trennya ini kurang begitu jelas, ya, secara struktur kita akan lebih kecilkan time frame-nya lagi, biar makin clear. Kan, lihat ya, bagaimana cara harga membentuk higher high, higher high lagi, higher high lagi, higher high lagi. Oh, ini kan sudah higher high teman-teman ya. Ini sudah higher high. Kita mungkin bisa konsen di demand terdekat. Ada di sini demand, kita ambil shadow-nya aja. Tujuh tiga enam. Resikonya sekitar 30 poin. Targetnya 40 poin yang terbentuk sementara. Nah, karena risikonya masih termasuk besar, kita akan kecilkan lagi time frame. Oke, mungkin kita bisa ambil nanti dari level ini. Nah, di sini bisa. Itu Aussie ya. Jadi ada dua level, karena sudah ada higher high, tapi saya tunggu yang biru aja. Ya risk rewardnya lumayan. Oke,
Jadi Aussie sambil menunggu masuk ke supply daily, saya mungkin akan concern ke M30-nya dengan tren yang cukup jelas untuk saya bisa mendapatkan momentum untuk beli. Lalu Kanada, wah, Kanada ini kurang begitu clear ya teman-teman. Resisten, support. Ini juga resisten tapi lebih rendah. Ini juga support tapi lebih tinggi. Market cenderung mengkerucut. Belum ada impulsif move yang terlihat di yang bisa benar-benar menyelesaikan impulsif. Tapi coba kita lihat teman-teman ya. Kita cek lagi support resistennya di H4. Di resisten lampau, support lampau. Baik breakout ya. Breakout atas, breakout bawah. Breakout dia ambil kepada sini. Ini area supply nggak begitu clear. Dan diambil nggak begitu clear. Nggak begitu jelas area supply. Nah, mungkin dari H4 ini yang bisa saya sampaikan bahwa saya akan coba konsentrasi di area ini. Saya coba teman-teman lihat ya. Ini ada low, ada high, ada lower low, ada higher high. Resisten di break. Ini bahu kiri. SR ya. Mungkin next saya coba akan tunggu area untuk Kanada. Tumbuhannya masih jauh. Tumbuhannya masih jauh. Harapannya ini bisa lanjut ke atas lagi. Ya, jadi ini untuk plan untuk Kanada. Untuk yen Jepang, lemes dia, uptrend tapi H4, H4 ya teman-teman ya. Apa yang terjadi? Ada lower low nih. Ada lower low. Nah, lower low ya teman-teman. Kalau memang price mau sideways, kalau memang price mau sideways, ya setidaknya dia kesini dulu. Atau soalnya gambarnya market sangat sideways.
Ya, ada dua supply. Nah, cenderungannya Anda lihat sendiri. Karena kalau kita mau buy, jadi masalah adalah demand sudah diambil, demand sudah direaksi, demand juga sudah direaksi. Yang fresh tinggal supply. Ya, kecenderungannya sama. Gojo juga. Ya, teman-teman. Jadi kalau kita ambil kena SL, selnya ini nanti di atas, ya kita akan revenge, cari buy. Kita akan cari buy. Kalau misalnya memang nggak seret sama mapping ini ya, karena ini kan masih bentuk kasarnya aja, lebih baik karena trennya daily up, dia 4, kita bisa tunggu higher high dulu. Ya, ini lebih bijak. Tunggu higher high, dia 4. Itu akan lebih bijak untuk kita melakukan transaksi. Ya, USD Japanese Yen. Tunggu higher high karena apa? Memang tren daily-nya spekulatif ya, Anda bisa sell di zona-zona yang fresh. Karena ada lawan low. Ini aja sinyalnya. Oke. Kalau kita lihat XAU. Naik-naik puncak gunung ya. Sudah nggak bisa dipungkiri lagi dia naik. H4 ya juga naik. Resisten lampau. Sepertinya dia calon ke break ya. Resisten lagi. Support lagi. S1. Nah, ini pasti signifikan ya teman-teman. Tidak bisa lihat. Harapannya kan begini. Simple aja. Kurang jelas kejengkan TFL. Ya, gini aja sudah. Ini seperti ini. Jadi ini yang terjadi. Oke. Jadi gold simpel aja teman-teman. Ini akan terjadi seperti ini. Nah, ya dulu ya. Resikonya berapa sih? 43. Oke, ya sudah ada plan euro, gambaran market kemana, Aussie, Kanada, yen, gold. Jika Anda mau ikutin plan ini, gambar dulu, sesuaikan resikonya.
Jangan sampai nggak digambar, tersesat nanti. Ya, Anda bisa tersesat. Oke, thanks for watching dan happy weekend. Terima kasih. God bless.